つくづく大した女神だよ。なんだよお前が。選ぶ。なんで選ばなきゃいけないの？おはよう。おはようございます。
Mereka suka, tapi nunggu kata. Memang kita berbeda, tapi tetap sama. Mereka suka, jadi nunggu kata. Terlihat suka, nunggu ketua. Petang, kenalin saya Takion. Gua setuju kalau udah punya overall kece. Tapi yang paling kece, Takion di Uma Musume. Takion punya arti partikel yang lebih cepat dari cahaya. Di anime, dia digambarin kayak seorang profesor. Yang bisa dibilang, Takion semacam ngelakuin eksperimen ke dirinya sendiri. Sama kayak di anime, di RL, Takion emang kuda yang dianggap jenius. Tapi sayang banget, saking cepatnya nih kuda, karir balapnya singkat. Kenapa? Dia cuma turun 4 kali balapan dan 4 tempatnya menang. Puncaknya di pertandingan Satsuki Show tahun 2001. Di sini mungkin kuda ini juga mikir sama kayak di anime, yang dia tahu kalau dia bakal cedera tapi tetap lari. Dan ya, di sini Takion nggak kekejar sampai finish. Orang-orang pada kagum sama dia, digadang bakal menangin Triple Crown, tapi cedera parah ngehentiin Takion. Dan BTW, asal lu tahu, DRL, Agnes Takion ternyata bapaknya si kuda tsundere ini. Karena Takion gak kayak Rashawar atau Suzuka yang disuntik mati gitu. Pas pensi, Takion jadi penjantan unggulan. Dia nobatin jadi Leading Sire di Jepang tahun 2008. Dan akhirnya dia meninggal di tahun 2009. Dibilang enak, ya memang enak. Dibilang asik, ya memang asik. Ya enak-enak. Kirain om-om gabut, ternyata seorang sepuh. Ceritain tentang Beryl, seorang om-om parubaya yang telah menghabiskan sebagian besar waktunya hanya untuk melatih murid-murid di dojo. Karena saat ini umurnya sudah menyentuh 45 tahun, orang tuanya mulai menyarankan dia untuk segera menikah dan segera punya anak gitu. Pas lagi enak-enak cerita gini, tiba-tiba aja dia kedatangan salah satu mantan muridnya dulu yang saat ini telah sukses jadi seorang komandan. Yang dimana James ini ditawari untuk jadi pelatih pasukan di kerajaan gitu. Nah, mumpung ada kesempatan, akhirnya James ini malah diusir sama orang tuanya karena orang tuanya ini udah kebelet pengen punya cucu. Nah, pas sampai di kerajaan, James ini malah dibuat kaget kalau ternyata banyak dari murid-muridnya ini yang karirnya telah sukses gitu. Tapi kocaknya, karena penampilan James ini tuh tidak meyakinkan, dia malah ditantang duel sama salah satu NPC sok keras di sana, yang dimana dalam pertarungan ini akhirnya mereka sadar kalau sebenarnya James ini terlalu OP gitu. Saking kuatnya dia ini, gak ada satupun pendekar pedang di kerajaan ini yang bisa menang melawan dia. Cuman ya, karena James ini tuh orangnya suka merendah, jadinya dia terus menganggap kalau dirinya ini cuma sekedar om-om dari pedesaan. Judul animenya Katenaka no Osan Kensei Minaru. Matamu, matamu, kulai jatuh cintaku melihat
ムカついてたのよ。あんた No baile funk, みたいなやつをなんて言うかわかる？ do bom seu いいよ、リンボーよ。警団でサブリーダーを務めている。ヒールは人見知りなんだ。言うなルード。 Angkat tangannya di atas.
波が苦手ならこいつも。あとこれとこれとこれもあれも、あとついでにこれも。リサちょっと。できた。行きましょうか。そうだな。私の胸のご感想は？いやーマジか。紅好きスタートラップワンバースドラゴンビールザ・エミネンシェセズ読めないな。ポケットに入ってた200円。これが俺の全財産。早く車に乗せろ。嘘だろ。ちょっと待ったー。親に夜逃げされ誘拐に巻き込まれて、俺前世で何か悪いことしたか。ねえ、漏れちゃう。え？お茶、あとお菓子。なんでそんなにこぼしてんの。寝る。いい高さ。無敵か。どうやら娘はのぞみのお世話係を見つけたらしい。友成樹です。よろしくお願いいたします。乗り心地がいいんだね。メルネスの次、3番目はこいつだったな。別に気にしてませんから。ちょっとちょうだい。しとせ。友達なら平気平気。そうですか。
mencoba mengubah hidup seperti anime. Kenalin Kohei, cowok yang pengen punya pacar dan mikir solusinya cuma satu, jalani hidup seperti di anime. Dia nyusun rencana rapi, manggil gebetannya Mei ke atap sekolah, langsung nembak dan ditolak. Lebih parahnya lagi, Kohei baru sadar kalau dia nembak cewek yang salah. Yang ada di depannya itu Ayano. Takut gosip nyebar, Kohei ngajak Ayano makan. Dia jelasin kalau pengakuan itu cuma kesalahan, tapi Ayano gak percaya. Sampai akhirnya Kohei jujur, dia bosan sama hidupnya sendiri. Jadi dia pengen ngubah hidupnya jadi romance komedi ala anime. Dia bahkan ngerencanain semuanya, riset orang-orang, ngatur kejadian, nyusun momen biar pas sama cerita yang dia mau. Masalahnya, rencana itu sebenarnya udah gagal sejak dia salah masukin surat cinta ke locker. Di mata Ayano, Kohei itu cuma kelihatan kayak orang aneh. Tapi entah kenapa, Ayano mutusin buat membantu dia. Dan sekarang mereka berdua coba ngebangun kehidupan SMA terbaik versi mereka. Judul manganya, emang siapa yang mutusin kalau roncong cuma ada di anime. Yuzuho, 結界か。サンキュー、ユズハ。主にKetika tetangga terlalu menggoda, kenalin Reiji, siswa teladan, rajin olahraga, fokus belajar, dan anti distraksi. Target hidupnya satu, lulus dan menjadi cowok Sigma. Semuanya aman, sampai tetangga barunya muncul. Namanya Aika, datang sambil bawa makanan. Niatnya kenalan. Detik pertama Reiji lihat Aika, bro kita langsung jatuh cinta. Cewek ini pas tangan sama seleranya. Aika ngomong karinya keburu dingin, jadi lebih enak kalau dipanasin dan dimakan bareng di kamar Reiji. Reiji nerima dengan polos, mereka makan bareng, suasananya santai, hangat, normal. Sampai Reiji sadar Aika mulai terlalu dekat. Geraknya akrab, sentuhannya halus, godaan kecil yang datang bertubi-tubi. Kayak semua langkahnya udah direncanain. Tapi Reiji beda, dengan bakat jomblo hasil latihannya, dia sukses menghindarin semua sinyal. Dan ternyata itu emang yang cewek ini mau. Soalnya selera Aika justru cowok polos kayak bro kita. Sejak hari itu Aika mutusin satu hal, ngegoda terus sampai bro kita nyerah. Ini cerita tentang dua ego antara cowok kebal godaan.
神の人様でございます。じゃあやめたらいい。配信嫌いなんだよ。配信は好き。やめたくない。代わりは聞くけど、四天王と呼ばれるほどの力は出せなくなるでしょうね。待っていたぞ。食べかすがついてるよ。だらしないやつだ。早く片付けろ。セラ、お前も手を動かせ。散らかしすぎだろ。I keep a poker face as they go gaga over my paradise. Invested and diversified the money. Decentralized, never put it in one basket. まずいって。娘？しかも双子？マジっすか？ついちゃう。言ってるんだ。アイシクルランス6。ウォータージェット。ほら、魔王子とやら。そいつに用がある。「
まずは名乗りを。わらわのエリカーナ・オロバエル。君たちの言う近畿の魔女にそういないわ。テロリシス、俺がお前の全てをいいか皆離せ。私はおしっこがしたい。私が1億年に一度も見た。どうぞ上がって。それで2人はいつから付き合ってるの？付き合ってないです。